Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyami wal a'yad wa khassahu bisa'atin ad-du'a fiha mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raudhatul Falah yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing dalam kesempatan menika monggo khususnya saya pribadi, umumnya panjenengan sedaya untuk selalu senantiasa tidak bosan-bosannya meningkatkan rasa kualitas, kuantitas ketakwaan, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, selalu mentaati nopo-nopo ingkang sampun diperintah kalian Allah Subhanahu wa taala, lan menjauhi segala hal kegiatan maupun perbuatan yang itu menjadikan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bukan demi kebaikan Allah itu sendiri, akan tetapi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kesemuanya demi keselamatan, kebahagiaan kita baik di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan bermodalkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini bertemakan tentang bagaimana kita sebagai orang tua menciptakan generasi, menciptakan keturunan yang soleh dan soleha. Kita sebagai orang tua wajib menjaga titipan Allah yang namanya anak. Anak adalah investasi kita baik di dunia maupun di akhirat. Ada kalanya investasi yang itu bersifat kebaikan, dan ada pula investasi yang bersifat kejelekan. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna man adabuhu wa 'allamahu razaqallahu wa syafa'atahu. Ketika kita sebagai orang tua mampu dan bisa mendidik anak-anak kita, kita didik bagaimana anak-anak itu sebagai anak yang mempunyai akhlakul karimah, anak-anak itu sebagai anak yang mengerti tentang ilmu pengetahuan, wa razaqahu wa huwa syafa'atahu, maka anak itu akan memberikan rezeki kepada kedua orang tuanya dan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ada pula hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
man tarakal jahilun fakullu dzanbin alai. Barang siapa yang mempunyai anak, barang siapa yang mempunyai keturunan yang anak itu tidak dibekali dengan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, fakullu dzanbin alai, ketika anak itu ditinggal oleh orang tuanya dan anak itu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya, maka orang tuanya mendapatkan kiriman dosa dari anaknya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, hidup adalah pilihan. Bagaimana kita sebagai orang tua mempunyai anak yang itu sebagai investasi kita, betul-betul kita manfaatkan. Ada salah satu kitab Nashaihul Ibad dan kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Di situ diterangkan bagaimana kita sebagai orang tua ada kiat-kiat biar kita ini mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Yang pertama adalah yang harus kita upayakan, yang wajib kita ikhtiarkan adalah anak itu selalu diberi upo. Dalam artian anak itu selalu diberi nafkah yang betul-betul halal. Ada salah satu penelitian, ada satu kelas yang dimana kelas itu ada 2 anak. Yang pertama ini adalah anak yang sangat pintar sekali, anak yang ahli ibadah. Satu kelas, wali kelasnya sama, umurnya juga hampir sama. Dan ada satu anak ini yang mafhum mukhalafah, terbalik. Anak ini sangat nakal, anak ini tidak rajin ibadah, berani kepada guru-gurunya. Pas dievaluasi dan diteliti oleh beberapa orang, 2 orang tua ini didudukkan tapi di waktu yang berbeda. Yang pertama anak yang soleh dan ahli ibadah ini, yang pintar ini ditanya, mana bapakmu? Ya udah, bapak saya nanti akan datang ke sini. Akhirnya orang tuanya, wali muridnya datang. Ditanya, Pak, sampean ini kerjanya apa? Cerita. Ternyata rezeki yang diberikan oleh anaknya ini betul-betul halal. Sehingga anak ini ketika menerima kebaikan, mlebu kuping tengen dan diterima oleh akal dan hati, dan itu menjadikan dia tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan soleha. Hatinya empuk, ibaratnya ketika pohon pisang ini dilempar paku itu langsung mancep. Ketika gurunya itu ngasih nasihat, dia sam'an wa ta'atan dan mengamalkan. Karena rezeki dari kedua orang tuanya yang dimakan setiap hari, rezeki yang manfaat dan barokah. Makna barokah di sini adalah ziyadatul khair. Anak ini selalu menambah kebagusan dan kebaikan sehingga orang tuanya merasa senang dan bahagia untuk menafkahi anaknya. Akan tetapi yang satu ini anak yang berani kepada gurunya, melawan kepada gurunya, berani kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya dipanggil, Pak ngapunten, anaknya jenengan itu kok seperti ini, mohon maaf. Kerjanya atau rezeki yang jenengan kasihkan kepada anak jenengan ini dari mana? Akhirnya cerita yang dimana rezeki yang diberikan oleh kedua orang tuanya atau bapaknya ini jauh dari halal, sehingga makanan yang dimakan anak ini tidak mengandung halal apalagi mengandung barokah. Ketika dikasih tahu oleh orang tuanya, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Ketika dikasih tahu oleh gurunya, malah gurunya itu dibuat permainan apalagi dibuat mainan. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya penelitian dari akademis bahwasanya makanan yang halal dan makanan yang haram sangat-sangat berpengaruh kepada perkembangan anak itu. Ketika orang tua sudah berusaha seikhtiar mungkin, semaksimal mungkin, sudah memberikan rezeki yang halal dan barokah, orang tua mempunyai usaha. Solusi yang kedua adalah uswatun hasanah. Apa itu? Memberikan contoh yang terbaik kepada keluarga dan anaknya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim di situ diterangkan
bahwasanya madrasatul ulah, pendidikan pertama yang dilihat, yang dipantau, yang dikontrol oleh anak adalah bukan bapak ibu gurunya. Madrasatul ulah, pendidikan yang pertama yang betul-betul menjadi prinsip hidup dari anak adalah dilihat adalah faktor orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua jangan sampai mudah untuk memerintahkan, le nak nang masjid nang sholat, tapi bapak malah main game. Le nang ngaji, tapi bapak tidak bisa memberikan contoh bagaimana anak itu atau orang tua itu bisa mendidik anak itu bisa ngaji baik dan benar. Ini adalah uswah. Bagaimana kita harus mulai ibda binafsik. Saya hakul yakin semua jamaah yang ada di Masjid Raudhatul Falah ini pasti kepingin mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Akan tetapi pertanyaannya adalah kita harus mempunyai ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menanam anak kita dengan rezeki yang halal, contoh-contoh yang baik, maka anak itu akan selalu nyontoh oleh kedua orang tuanya. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ketika Allah memberikan ridho, keberkahan kepada anak itu, yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Akan tetapi sebaliknya, ketika anak itu jauh dari ridho dari orang tua, kita atau Allah juga melihat dari kedua orang tuanya. Maka untuk itu ibda binafsik, madrasatul ulah, pendidikan pertama yang dilihat oleh anak adalah kedua orang tuanya. Salah satu hikmah pendidikan yang dilihat oleh anak adalah ketika anak itu mau berbuat maksiat, semisal tanpa diperintah orang tuanya sudah berangkat ke masjid, saya hakul yakin anak itu akan malu dengan sendirinya. Tanpa diperintah oleh kedua orang tuanya, anak itu akan berangkat ke masjid karena melihat orang tuanya. Ketika orang tua sudah memberikan rezeki yang halal, ketika orang tua itu sudah memberikan contoh-contoh yang terbaik, yang ketiga adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah intisari daripada ibadah kita. Doaul walid ka doaun nabi li ummati. Doa orang tua itu seperti doa para nabi kepada umatnya. Ada studi kasus kadangkala gini. Ada orang tua datang ke salah satu kiai minta doa. Pak Yai, Pak Ustadz, Romo Yai, Bu Nyai dan seterusnya, saya minta didoakan supaya anak saya ini jadi anak yang soleh dan solehah. Padahal perlu diketahui, doa yang paling mustajabah bagi kedua anak adalah bukan orang lain, tetapi doa kedua orang tua. Ada lagi hadis ad-du'aul ka du'aun nabi li ummati. Doa ibu seperti doanya para nabi kepada umatnya. Maka untuk itu kita harus betul-betul jangan sampai anak ini tidak didoakan. Kalau bahasa Jawanya, bagaimana anak ini kita tirakati. Beda. Anak itu ketika didoakan atau ditirakati oleh orang tuanya itu pasti hasilnya berbeda. Timbul pertanyaan, loh mas, saya ini gak iso tirakat poso, gak iso tirakat Quran, terus bagaimana saya itu mendoakan anak-anak saya? Cukup dengan bacaan suratul Fatihah 1 kali setelah sholat. Syukur-syukur, kata kiai saya, kita sebagai orang tua kalau bisa
sebelum tidur kita bacakan doa 41 kali atau 22 kali, kita tujukan kepada anak-anak kita, dengan harapan anak-anak kita betul-betul dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita sebagai orang tua betul-betul bisa menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya anak. Kita sebagai orang tua mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga dan bisa berinvestasi. Anak kita selalu bisa memberikan kebaikan dan syafaat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan seluruh amalan-amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal wifaq wa zajarona 'anit tafarruqi wasyiqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa'lamu shalla anna nabiyya qadiman wa irsyadan wa ta'liman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan sabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan dzakiyya wa badanan qawiyya wa badanan sahiha wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.